Baru-baru ini, sebuah tim penelitian telah mengembangkan perangkat pembangkit listrik magnet. Setelah dihidupkan, tidak memerlukan konsumsi apapun, dan dapat menghasilkan listrik sendiri untuk menggerakkan ikan listrik kecil. Sambil tidak lupa untuk mengejek para pengkritik, ada beberapa orang yang melakukan pekerjaan serupa di Rusia. Mereka membongkar sebuah mobil Volga hingga hanya menyisakan bodinya. Kemudian memasang mesin magnet V-twin di dalam ruang mesin. Kedua kepala silinder dan piston dilengkapi dengan magnet. Menggunakan gaya tolak magnet untuk secara bergantian mendorong piston dan menghasilkan tenaga. Dengan cara ini, mobil rusak dapat didorong tanpa membakar bahan bakar dan tanpa menghabiskan listrik. Beberapa orang berpendapat bahwa mesin magnet ini sama saja dengan mesin abadi, yaitu penipuan. Mesin ini sama sekali tidak dapat beroperasi secara terus-menerus. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mesin ini dapat menghasilkan kerja keluar. Itu karena mesin ini mengkonsumsi energi dari medan magnet. Oleh karena itu, hal ini dianggap ilmiah dan rasional. Namun, mengkonsumsi medan magnet dapat menyebabkan magnet kehilangan daya magnetnya. Setelah beberapa waktu, magnet perlu diisi ulang. Kemudian terus-menerus diisi ulang bekerja. Untuk meneliti pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita buat sebuah perangkat pembangkit listrik magnet. Menempatkan beberapa magnet silinder dalam jalur melingkar untuk membuat sebuah blok. Sumbu magnet semuanya terletak secara eksentrik mengarah ke pusat lingkaran. Menginstal magnet kecil yang sama di tepi cakram bor. Selanjutnya, kita akan mengamati situasi di mana hanya ada satu magnet kecil pada bor dan blok. Pada saat ini, dorong bor dan temukan bahwa dua magnet sedang mendekat. Gaya tolak magnet terus meningkat, membentuk momen rotasi yang berlawanan pada bor. Lanjutkan mendorong bor. Ketika mendekati suatu tingkat tertentu, gaya tolak magnet melewati sumbu bor. Posisi ini adalah titik mati bor. Meskipun mendorong bor dengan sangat perlahan melewati titik mati, momen dorong yang dihasilkan oleh gaya tolak magnet juga akan meningkat dengan cepat, mempercepat rotasi bor. Berdasarkan ini, ada yang berpendapat magnet pada bor melewati posisi titik mati dengan kecepatan yang sangat lambat, namun akhirnya bisa menjauh dengan kecepatan yang lebih besar. Menjelaskan bahwa gaya tolak magnet melakukan kerja yang mengubah energi medan magnet blok menjadi energi kinetik bor. Dapat mendorong bor melewati titik mati berikutnya untuk terus menyerap energi kinetik. Oleh karena itu, mesin magnet adalah mesin yang masuk akal untuk mengubah energi magnet menjadi tenaga. Namun sayangnya, apapun cara dan sudut presisi dalam menempatkan magnet, juga tidak peduli seberapa halus komponen bergerak. Pada akhirnya, mesin magnet akan terus melambat dan berhenti. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengamati mesin magnet yang dipasangi satu lingkaran magnet blok, ditemukan bahwa posisi diam magnet bor adalah titik kesetimbangan momen magnet dari dua magnet blok di depan dan belakang. Mendorong bor untuk bergerak maju atau mundur akan meningkatkan momen yang menghalangi rotasi. Oleh karena itu, posisi keseimbangan ini adalah titik terendah energi potensial magnet pada jalur magnet bor, dan mendorong bor tepatnya bergerak ke titik mati. Di sini adalah titik tertinggi energi potensial magnet pada jalur magnet bor. Setelah melewati titik itu, gaya tolak berfungsi secara positif, mendorong bor untuk mencapai titik keseimbangan momen berikutnya, maka kembali ke titik terendah energi potensial magnet. Ini menjelaskan mengapa magnet bor dapat mempercepat dari titik mati ke titik keseimbangan. Sebenarnya adalah gaya tolak yang bekerja di antara kedua posisi ini. Perbedaan energi magnet telah diubah menjadi energi kinetik. Ini mirip dengan kerja gravitasi yang membuat apel jatuh dari pohon ke tanah. Sama seperti mengubah energi magnet menjadi energi kinetik. Oleh karena itu, proses percepatan ini tidak mengonsumsi yang disebut energi medan magnet. Hanya saja mengubah energi potensial magnet yang awalnya dimiliki oleh magnet bor. Lalu bagaimana energi potensial magnet awal ini didapat? Sebenarnya adalah dengan menggunakan gaya eksternal. Energi yang dikonsumsi untuk mendorong magnet bor dari titik keseimbangan ke titik mati. Oleh karena itu, energi ini adalah energi kinetik magnet bor saat mencapai titik keseimbangan berikutnya. Dan juga energi potensial saat mencapai titik mati berikutnya. Jelas bahwa ketika mesin terdapat redaman gesekan, konversi energi kinetik dan energi potensial magnet akan terbuang. Akhirnya, magnet kecil pasti tidak dapat melewati titik mati, hanya bisa menghabiskan energi kinetiknya, berhenti di titik keseimbangan. Oleh karena itu, yang disebut mesin magnet sebenarnya adalah versi modern dari mesin abadi. Tidak ada proses di mana energi medan magnet diubah menjadi energi kinetik. Jadi, itu tidak dapat berfungsi terus-menerus seperti mesin perpetuum mobile. Bahkan tidak dapat menghasilkan energi dari ketiadaan. Namun yang aneh adalah, banyak orang telah menciptakan mesin magnet yang memiliki struktur rumit dan canggih, dan mengklaim bahwa setelah diaktifkan dengan bantuan kekuatan luar, itu dapat melakukan tanpa tekanan tambahan. Ungkapan untuk promosi palsu, penipuan. Mengubah mesin listrik menjadi generator, tanpa perlu mengkonsumsi apapun. Dapat menghasilkan ribuan kilowatt listrik dari udara. Tentu saja, ada yang mengklaim akan dipasang di mobil listrik. Cukup dengan menendangnya, bisa beroperasi terus-menerus. Dapat terus memproduksi listrik sampai tingkat daya kecilnya rusak. Namun, kesamaan dari mesin-mesin ini adalah mengklaim menggunakan energi gratis. Mengumpulkan investasi dari orang-orang awam.
Tapi jika kamu ingin membeli mesin yang ada di video tersebut, mereka akan memberitahu Anda bahwa bukan karena saya tidak menjual, melainkan karena takut Anda dihabisi oleh perusahaan listrik. Jadi, jika Anda juga ingin mengembangkan mesin magnet, maka, yang benar-benar perlu diteliti adalah teknologi, adalah bagaimana menyembunyikan baterai.